Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 7 yang beranggotakan 3 anak. Yang pertama, saya sendiri, Khairuna Ada Laila dengan NIM 21402055, dan yang kedua Mbak Devi Agustina Sari dengan NIM 21402067, dan yang terakhir ada Ananda Putri Pramudita dengan NIM 21402068. Pada pembahasan materi kali ini, kelompok kami akan membahas tentang pembahasan akad dan produk jasa bank syariah. Materi yang akan kami bahas di sini terkait yang pertama ada pengertian produk layanan jasa bank syariah, yang kedua ada produk layanan jasa bank syariah, dan yang terakhir ada akad dalam produk jasa bank syariah tersebut. Yang pertama yaitu pengertian produk layanan jasa bank syariah. Yang pertama, pengertian produk layanan jasa bank syariah. Pengertian produk jasa bank syariah dalam Islam adalah suatu yang dihasilkan proses produksi yang baik bermanfaat, dapat dikonsumsi, berdaya guna, dan dapat menghasilkan perbaikan material, moral, dan spiritual bagi konsumen tersebut. Sesuatu yang tidak berdaya guna dan dilarang Islam merupakan pengertian produk dalam Islam. Barang dan ekonomi konvensional adalah barang yang dapat ditukarkan, tetapi dalam ekonomi Islam adalah barang yang dapat dipertukarkan dan juga berdaya guna secara moral. Jadi barang tersebut itu berguna untuk masyarakat dan dapat digunakan bagi masyarakat. Yang selanjutnya ada produk layanan jasa bank syariah. Dalam produk layanan jasa bank syariah di sini yang pertama ada letter of credit syariah atau bisa disebut dengan LOC. Secara sederhana merupakan pengambil alih tanggung jawab pembayaran oleh pihak. Dalam hal ini diambil oleh pihak bank atas dasar permintaan pihak yang dijamin, yaitu pembeli atau nasabah bank untuk melakukan pembayaran kepada pihak penerima tersebut. Penerima jaminan atau penjual berdasarkan syarat dan kondisi yang ditentukan dan disepakati. Letter of credit atau bisa disebut dengan LOC biasa disebut surat kredit berdokumen yang merupakan alat atau pembayaran yang dikeluarkan bank atas permintaan importir dalam transaksi perdagangan yang internasional. Baik, di sini saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu tentang bank garansi syariah. Bank garansi syariah di sini adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga yang dimaksud. Jadi pihaknya ada 3. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan baik oleh bank maupun nasabah. Hal tersebut diantaranya: yang pertama, resiko reputasi yang disebabkan oleh ketidakmampuan bank memenuhi komitmen yang dijanjikan. Yang kedua, resikonya pembiayaan, yaitu credit risk, yang disebabkan oleh ketidaknyamanan nasabah untuk membayar piutang qard yang diterimanya. Lalu untuk produk layanan jasa bank syariah yang selanjutnya adalah pegadaian syariah. Jadi pegadaian syariah di sini dalam istilah bahasa Arab diistilahkan dengan rahan dan dapat juga dinamai dengan al-hasbu. Secara etimologis, arti rahan adalah tetap dan lama, sedangkan al-hasbu berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Dalam jurnal Ahmad Supriyadi mengatakan bahwa gadai syariah adalah hubungan hukum antara satu orang atau lebih dengan seorang atau lebih dengan kata kesepakatan untuk mengikat dirinya bahwa di satu pihak
atau rahin bersedia menyerahkan barang untuk ditahan oleh murtahin dan membayar biaya perawatan dan sewa tempat penyimpanan serta asuransinya. Sedangkan murtahin sepakat untuk memberikan pinjaman uang tertentu sebesar nilai taksir. Jadi pegadaian syariah ini ada beberapa rukun dan syaratnya. Yang pertama rukunnya sigot, yaitu ucapan berupa ijab dan qabul. Yang kedua orang yang berakad. Orang yang berakad di sini berarti orang yang menggadaikan barang dan orang yang menerima gadai. Jadi dua pihak. Yang ketiga harta atau barang yang dijadikan jaminan atau marhun. Yang keempat hutang atau marhun bih. Lalu syarat gadai ada 5, yaitu rahin dan murtahin. Jadi dua pihak tadi namanya rahin dan murtahin. Yang kedua marhun. Yang ketiga dapat dijual apabila pada waktunya utang tidak terbayar yang nilainya seimbang dengan utang. Yang keempat bernilai harta dan boleh dimanfaatkan. Oleh karena itu misalnya khamar dan bangkai tidak sah dijadikan marhun. Yang kelima dapat diketahui dengan jelas pada waktu akad. Oleh karena itu misalnya tidak sah menggadaikan burung yang sedang terbang di udara atau ikan yang ada dalam kolam. Maksudnya itu barang atau hewannya tidak pasti. Untuk slide selanjutnya, produk layanan jasa bank syariah penukaran valuta asing. Jadi penukaran valuta asing di sini berarti mata uang yang dapat digunakan dan mudah diterima oleh banyak negara di dalam perdagangan internasional. Pada prinsip syariahnya, praktek jual beli valuta asing dapat dianalogikan dan dikategorikan dengan pertukaran antara emas dan perak atau dikenal dalam terminologi fikih dengan istilah al-sarf yang disepakati oleh para ulama tentang keabsahannya. Lalu untuk subbab yang terakhir, akad dalam produk jasa bank syariah. Yang pertama, akad dalam produk jasa letter of credit syariah. Jadi di sini akadnya ada beberapa. Yang pertama, wakalah bil ujrah. Jadi wakalah bil ujrah itu adalah pelimpahan atau pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu atas nama pihak pertama untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama. Jadi ketentuannya yang pertama, importir harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor. Yang kedua, importir dan bank melakukan akad wakalah bil ujroh untuk pengurusan dokumen transaksi impor. Yang ketiga, besar ujroh harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase. Untuk akad yang kedua yaitu akad murabahah. Murabahah di sini berarti akad jual beli, yaitu akad antara dua pihak, penjual dan pembeli. Jadi murabahah ini jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Ketentuannya yang pertama, bank bertindak selaku pembeli yang mewakilkan kepada importir untuk melakukan transaksi dengan eksportir. Yang kedua, pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank saat dokumen diterima atau tangguh sampai dengan jatuh tempo. Yang ketiga, bank menjual barang secara murabahah kepada importir, baik dengan pembayaran tunai maupun cicilan. Yang keempat, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Devi Agustina. C. Akad dalam produk jasa bank syariah. 1. Akad dalam produk jasa letter of credit syariah. Akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan LC impor syariah adalah A. Wakalah bil ujrah, pelimpahan atau pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu atas nama pihak pertama untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama. Dalam pendelegasian tersebut ditentukan upah atas pelaksanaan tugas oleh pihak yang mewakili. Ketentuannya,
Satu, importer harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor. Dua, importer dan bank melakukan akad wakalah bil hujrah untuk pengurusan dokumen transaksi impor. Yang ketiga, besar hujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase. Yang B, wakalah bil hujrah dengan qard. Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa pengharapan imbalannya. Ketentuannya: satu, impor tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor. Dua, importer dan bank melakukan akad wakalah bil hujrah dengan qard untuk pengurusan dokumen transaksi impor. Dan yang ketiga, besar hujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase. Yang C, murabahah. Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Ketentuannya: satu, bank bertindak selaku pembeli yang mewakili kepada importir untuk melakukan transaksi dengan eksportir. Yang kedua, pengurus dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank saat dokumen diterima atau tangguh sampai dengan jatuh tempo. Dan yang ketiga, bank menjual barang secara murabahah pada importir baik dengan pembayaran tunai maupun cicilan. Dan yang kedua, akad dalam produk jasa bank garansi syariah. Produk ini menggunakan akad transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung kafir pada pihak ketiga atau yang bertanggung untuk memenuhi kewajiban pihak kedua mahful anhu atau asil. Adapun mekanismenya: satu, bank bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga. Yang kedua, kontrak akad jaminan memuat kesepakatan antara pihak bank dan pihak kedua yang dijamin dan dilengkapi dengan persaksian pihak penerima jaminan. Yang ketiga, akad dalam produk jasa penggadaian syariah. Adapun akad utama yang digunakan pada produk penggadaian syariah adalah akad rahmi. Dan bahkan dijelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahmi diperbolehkan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut. A. Penerima gadai mempunyai hak untuk menahan barang jaminan sampai semua utang nasabah dilunasi. Yang kedua, barang jaminan dan manfaatnya tetap menjadi milik nasabah. Yang ketiga, pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai pada dasarnya menjadi kewajiban nasabah, namun dapat dilakukan juga oleh penerima gadai, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban nasabah. Yang keempat, akad dalam produk jasa penukaran valuta asing. Akad valuta asing adalah perjanjian jual beli mata uang yang berbeda, yaitu jual beli satu mata uang dengan mata uang lainnya secara bebas diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Syarat dalam jual beli mata uang asing adalah: A. Serah terima sebelum iftiro atau berpisah. Yang kedua, al-tamasul, sama rata. Yang ketiga, pembayaran dengan tunai. Sedangkan syarat pertukaran valuta asing akad al-shart menurut Ibadillah terdiri dari beberapa hal, diantaranya: A. Adanya barang atau jasa yang diserah terima antara pihak pembeli dan penjual dan dilakukan dengan menggunakan barang yang memiliki jumlah sejenis dan seimbang serta didapat dengan tunai. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan jelasnya dari materi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.